Dila, kondisi Nagrek bagaimana? Ya, Rizky, Sinta, dan juga pemirsa, kondisi di jalur Cagak Nagrek yang merupakan bagian dari jalur selatan ini memang masih ramai lancar. Meskipun sudah ada kenaikan 15% untuk volume kendaraannya dibandingkan hari sebelumnya. Mungkin Anda bisa melihat di layar kaca televisi pemirsa bahwa di sini belum terlihat adanya kemacetan ataupun juga penumpukan kendaraan. Ini menandakan bahwa puncak arus mudik di jalur ini belumlah terjadi. Dan diprediksikan puncak arus mudik di jalur ini akan terjadi 3 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Bahkan mungkin Anda bisa melihat pemirsa bahwa porsi kendaraan di jalan raya masih seimbang di antara kendaraan roda 2, roda 4, bus ataupun juga truk-truk besar. Dan kendaraan-kendaraan ini bisa melaju di jalur ini dengan angka 40 sampai rentang 60 km per jamnya untuk melaju di turunan Nagrek ini. Meskipun memang kemacetan belum terjadi di jalur ini, namun pihak kepolisian sudah mengantisipasi untuk mengurai kemacetan jika nantinya terjadi. Di mana pihak kepolisian saat ini sudah mengadopsi sistem dengan CB ataupun cara bertindak. Ada 4 cara yang digunakan, yakni menggunakan one way ataupun buka tutup jalur, kemudian ada rekayasa jalur, ada kanalisasi pembagian wilayah, di mana kanalisasi ini dikhususkan untuk jalur-jalur yang ada pasar tumpahnya supaya di jalur tersebut tidak ada lagi kemacetan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan yang paling populer memang penggunaan jalur alternatif, di mana ini sudah disiapkan oleh pihak kepolisian dari jalur Cileunyi hingga juga Nagrek. Dan pihak kepolisian juga sudah menyebar seluruh personilnya di pos-pos polisi, di mana juga ada rest area yang bisa pemudik ataupun pemirsa kunjungi ketika melintas di jalur Cileunyi sampai ke Limbangan, Lesas ataupun juga ke wilayah-wilayah lainnya yang melalui jalur selatan ini. Kemudian memang pasar tumpah masih menjadi ancaman bagi kemacetan, di mana di sini masih banyak sekali pasar tumpah ataupun juga pasar dadakan. Misalnya adalah di pasar Limbangan. Padahal pasar Limbangan ini 10 bulan lalu sudah mengalami perbaikan, namun hingga saat ini belum selesai diperbaiki. Sehingga ini yang menjadi concern dari pihak kepolisian, di mana nanti di sana dipakai sistem kanalisasi untuk penyeberangan di depan ataupun di jalur pasar tumpah ini akan dipergunakan sistem waktu, di mana untuk menyeberang jalur ini digunakan waktu 10 menit sekali untuk menyeberang ataupun berdasarkan jumlah orang yang ingin menyeberang. Jika sudah ada kurang lebih 20 orang yang mau menyeberang, maka ini bisa dilakukan penyeberangan. Gila. Rizky, Sinta. Baik, Gila, ada seorang penelpon yang akan mudik ke Pemalang ya. Ibu Ulan, selamat malam, akan bertanya apakah bagaimana kondisi menuju ke Pemalang hingga malam ini, Dila. Selamat malam. Ya, Saya Wulan, warga Ciledug nih Mbak. Saya mau nanya, tadi kan saya nonton, saya ini rencananya mau mudik ke Semarang, pakai kendaraan pribadi. Tapi tadi saya nonton kalau misalnya jembatan Comal itu amblas kan. Nah berarti saya ini harus muter jalur selatan gitu ya? Bener nggak sih Mbak? Ya Ibu, benar sekali memang untuk saat ini dan hingga 4 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah, apabila Ibu ingin pulang ke kampung halaman di kawasan Semarang, ada baiknya Ibu melintas di jalur selatan ini dikarenakan perbaikan jalur Comal di Pantura yang belum selesai hingga saat ini. Ibu bisa melalui wilayah jalur yang ada di belakang saya, di mana ketika Ibu sudah melintas di jalur Cagak Nagrek ini, jalurnya terpecah menjadi 2, yakni ke Garut dan juga Tasikmalaya. Ibu bisa melalui kedua jalur tersebut, mau masuk ke jalur Garut ataupun juga ke jalur Tasikmalaya, karena muaranya sama, nanti akan ketemu di daerah Ciamis, kemudian Ibu akan melajukan kendaraan ke daerah Banjar, kemudian ke Majenang, Wangon, Purwokerto, lalu Ibu sampai di wilayah Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Ibu sampai di kota tujuan Ibu, yakni kampung halaman Ibu di daerah Semarang. Memang namun yang kami bisa sarankan lagi Ibu, jika Ibu mau melintas di daerah Cagak Nagrek ini, ada baiknya Ibu melintas pada di bawah pukul 10 malam. Karena apabila di atas pukul 10 malam, Ibu akan berbarengan dengan truk-truk besar yang pastinya juga sangat mengganggu ketika Ibu melintas daerah ini. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman ketika ia meninjau jalur Pantura kemarin dan meninjau jalur mudik Pantura Nagrek pada hari ini. Berikut kutipan pernyataannya. Jembatan Comal bisa dipakai Kamis pagi, tetapi hanya untuk kendaraan yang tonasenya maksimal 10 ton.
Sehingga ini juga pemberitahuan kepada masyarakat apabila akan mudik, baik H-4 hari Kamis maupun sekarang, kendaraan yang lebih dari 10 ton untuk menggunakan jalur selatan maupun jalur tengah. Kemudian saat ini Comal belum bisa dipakai, silakan yang akan mudik sebelum hari Kamis menggunakan jalur selatan maupun jalur tengah. Karena Comal sama sekali saat ini belum bisa dilewati. Ini juga pemberitahuan kepada... Ya Ibu, semoga rute-rute yang kami berikan bisa membantu Ibu untuk pulang ke kampung halaman. Memang kalau misalkan dilihat dari peta ataupun Ibu runut ini terlihat ataupun terasa lebih jauh, namun setidaknya Ibu bisa terhindar dari kemacetan di jalur Comal. Dan semoga apa yang dijanjikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bahwa jalur tersebut akan selesai jelang 3 hari jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Sementara ini yang bisa kami sampaikan dari jalur Nagrek. Kita kembali ke studio Rizky dan juga Sinta.